Phil. Oh, neng kono toh. Bikin apa ini? Glodok dengan toppingnya. Persiapan memindahkan kelanceng jenis Torasika. Madain Batu Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau memindahkan kelanceng jenisnya Torasika. Nah, dari tempat ini nanti kita akan pindahkan ke glodok yang tadi dibikin ya. Ini tujuannya supaya lebih aman, lebih safety. Nanti kita juga akan ngambil madunya ya. Cara menyedot madunya seperti apa kita akan lihat bersama. Tuh, Mas Yudan. Ini alat sedotnya nih. Ini cara menyedotnya seperti ini, sedot madunya. Ini namanya pot madu. Namanya ini pot madu. Ini yang kuning polen. Ini polen namanya. Polen, yang kuning. Polen itu apa, Mas? Polen itu makanan untuk anak. Ini persediaan makanannya taruh di situ. Namanya polen. Madunya itu masuk ke sini ya? Oh, madunya itu masuk ke sini. Itu tampak madunya tuh. Sedot. Nanti polen itu akan habis dimakan atau berubah? Ya, habis dimakan. Oh. Kalau udah jadi apa? Larva. Kalau lama dia bisa jadi madu. Tahun ini jinak ya? Ini yang paling jinak. Oh, ini tahun Lanceng ini paling jinak. lanceng paling jinak. Walaupun besar, tapi dia paling jinak. Ini ukuran glodok ini nggak direkomendasikan ini ya. Untuk lebah jenis ini nih nggak direkomendasikan. Makanya mau dipindah sama Mas Wildan nih. Nah, tadi hasilnya madu tadi 10 hari kemarinnya itu udah disedot ini ternyata. Ini disedot lagi karena mau dipindah. Ya. Ini alat sedotnya ini beli Mas Wildan. Harga 80. Ini sekitar 80.000 nih ya. Pindahan kita ambil dulu corongnya. Corongnya tadi diambil, taruh di tempat yang mau dipindah situ. Nah, ini yang sudah diambil tadi dimasukkan ke tempat yang baru rumahnya. Polen ini taruh di topping. Nah, ini kan persediaan cadangan makanan dia ya, berarti nanti akan ditaruh di topping di sana di atas. Kemarin ada yang nanya Mas Wildan, bedanya madu dan di madu itu apa Mas? Oh, kalau madu rasanya manis, kadang kecut, kadang apa namanya pahit. Kalau di madu, biasanya kalau dibawa ke rumah dia perang sama orang rumah. Oh, setelah dimasukkan semua, dipaku supaya kencang. Ada lubang-lubang di situ ya Mas Wildan. Nanti itu ditutup pakai propolis supaya Tidak dimasuki sama predator, semut. Tujuannya supaya tidak masuk predator. Polen tadi dimasukkan ke sini. Nah. Terus ditutup. Sudah selesai. Ini sudah selesai. Tadi sudah dimasukkan semua. Nah, itu satu persatu tuh lebahnya masuk ke lubang yang tadi yang sudah dikasih apa tuh Mas Mas? Propolis tadi. Propolis itu tujuannya untuk supaya dia itu tahu itu lubangnya, pintu masuknya. Karena ratunya itu sudah di dalam. Dia pasti akan mengikuti ratunya.
Mas Wildan, mungkin ini untuk para pemula yang ingin memulai ini Mas. Ini kira-kira bisa digambarkan sedikit tahapan-tahapan untuk budidaya seperti ini seperti apa Mas? Oh iya. Utamanya kalau sebelum pengadaan koloni itu kita mempersiapkan vegetasi, makanan, bunga-bunga. Yang penting utama itu paling utama itu kunci keberhasilan peternak itu keberadaan vegetasi. Yang kedua Mas? Yang kedua penyediaan tempat dulu. Nah, penyediaan tempat. Tempatnya jangan terlalu kalau bisa seperti ini di bawah batang gitu kan. Ya, jadi lahan berarti Mas? Lahan. Oh, jadi kita butuh lahan. Lahan ini sebenarnya nggak perlu luas ya Mas ya? Kalau untuk ternaknya sendiri tidak perlu luas, cuman kalau untuk vegetasi tetap harus memerlukan ini lahan seluas mungkin. Semakin banyak vegetasi semakin bagus ya kan. Kedua lokasi untuk lebah. Nah, terus yang ketiga Mas? Yang ketiga baru pengadaan koloni mungkin ya. Nah, kita pengadaan koloni atau mencari bibitnya. Bisa beli sama teman-teman rekan-rekan pembolang, bisa beli sama peternak bisa, terus bisa bolang sendiri juga bisa kalau ada waktu ya. Nah, jadi pertama kita kalau nggak punya uang kita bisa bolang Mas, bisa nyari di hutan-hutan banyak mungkin ya. Terus yang kedua mungkin bisa beli di sesama peternak atau mungkin memang ada yang jual khusus untuk bibit-bibit gitu. Itu yang ketiga. Terus selanjutnya keempat Mas? Yang keempat ya perawatan itu. Perawatan itu kalau ini kan bukan lebah bersengat ya. Mudah untuk perawatannya, biar jangan ada predator, semut dari bawah itu kan. Ya kalau dirubung semut dia akan kabur. Perawatan ini yang paling penting apa Mas kalau dalam segi perawatan ini? Utamanya ya ini mengusir hama, singkirkan predator ya. Karena kelanceng ini predatornya banyak. Satu capung, tawon das itu bahasa mana Mas? Yellow jacket atau tawon Vespa. Vespa. Terus kalau di luar stupnya, di luar kotaknya ini ada coro kadang. Kecoa Mas, bukan coro Mas. Coro ya. Dengan cicak juga kalau termasuk. Di bawah ini bisa semut, bisa kadal dan sebagainya. Terus kalau di luar mungkin bisa yang ada tangannya dua ini. Manusia itu Mas. Terus kalau di dalam biasanya ada ini kalau pemindahan juga kurang bagus nanti ada BSF itu apa ya? BSF itu ya lalat itu Mas. Lalat itu. Lalat hitam itu Mas. Predator juga di dalam itu. Jadi kalau kita tidak steril tangannya saat memindahkan itu bisa terkontaminasi BSF. Iya. Kadang-kadang kalau sudah koloni super dia mampu untuk mengendalikan predator. Kalau koloni yang baru kecil itu yang biasanya kena predator itu. Nah, terus tahap terakhirnya adalah pemanenan. Ya, pemanenan. Jangka waktu Mas dari pertama kita buat sampai kita menghasilkan madu itu kira-kira berapa lama Mas? Kalau masalah pemanenan itu tergantung persiapan vegetasi yang ada di sekitar. Karena suplai madu itu kan dia diambilnya dari nektar bunga-bunga ya kan. Jadi untuk seberapa banyak, seberapa lama menghasilkan madu itu harus tergantung vegetasinya. Kalau vegetasi mumpuni, satu koloni itu biasanya paling lama 1 bulan itu sudah disedot lagi karena dia tidak merusak sarang kan. Cuman dibuka botol pot madunya terus disedot pakai ini kan. Jadi nggak rusak sarangnya. Kelanceng jenis Torasrika ini enaknya kita itu bikin sekali tinggal sedot ya berarti Mas ya, tidak merusak sarangnya gitu. Gitu. Ya, untuk selanjutnya selamat mencoba dan selamat berpeternak lebah.